Tot, 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 tot. Semenanjung Alaska yang dibeli Amerika dari Rusia seharga $7,2 pada tahun 1867 menjadi bagian dari film ini di mana sudah 1 tahun Kayana meninggalkan tanah kelahirannya terjebak di kapal pasukan kulit putih. Kayana sedikit-sedikit mulai belajar bahasa Inggris dan mulai paham bagaimana senapan bekerja, sedangkan Ka'ahumanu sudah tinggal di kerajaan Hawaii namun belum juga menikah dengan panglima perang Kamehameha. Namake dan Nahi nampak sedang membuat kano, sedangkan Heke sesuai dengan passionnya membuat ramuan dari tumbuh-tumbuhan, dan John tinggal di kerajaan Hawaii mengajari anak-anak warga lokal berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kupu Ohi duduk menatap lautan teringat dengan suaminya Kayana yang entah kondisinya masih hidup atau sudah mati, sedangkan Kayana sibuk belajar hal baru mulai dari bahasa, senjata, dan berburu di daerah yang penuh salju. Kondisi kuil perlindungan di kerajaan Oahu dipenuhi kerangka manusia, dan yang membuat kaget sekaligus jijai buat saya pribadi adalah ternyata Kupule punya hubungan spesial dengan penasehatnya Lima di mana baru saja selesai adu pedang. Tidak lama setelah itu Kupule dipanggil menemui ayahnya bersama pasukan perang mendatangi kepala suku lainnya di Oahu untuk tunduk kepada Kahekili dengan mengancam keluarga kepala suku untuk meminum racun di hadapannya. Kepala suku Hawaii Kamehameha sedang menguji kemampuan menahan napas bersama pasukannya di dalam laut dengan membawa batu besar di mana semua berguguran muncul ke permukaan, sedangkan Kamehameha berjalan kembali ke tepi pantai dengan tetap membawa batu di pangkuannya. Moku menegur Kamehameha karena terlalu banyak menghabiskan waktu di tepi pantai, selalu mangkir dari rapat dewan, namun Kamehameha beralasan rapat hanya banyak bicara saja sedangkan di pantai dia bisa melatih fisik pasukannya. Moku mengabarkan kesehatan pamannya semakin memburuk yang artinya masanya sebagai raja akan segera berakhir dan dia meminta Kamehameha dan sepupunya untuk segera datang menemuinya. Pamannya, Kalani Opuu, meminta tanggapan Kamehameha terkait rencana penyerangan yang akan dilancarkan Kahekili ke kerajaan Hawaii, bukan pendapat anaknya, Kewa, namun Kamehameha tetap menyerahkan kebijakannya ke Kewa sebagai pengganti raja di kemudian hari. Pamannya tetap meminta rencana apa yang akan dilakukan Kamehameha untuk melindungi kerajaan Hawaii terlepas dari anaknya sebagai pengganti raja. Kemudian dijawab, ketahanan pangan jadi langkah awal. Belajar dari kekalahan perang masa lalu, pasukannya diare bukan karena program MBG, tapi terpaksa memakan akar liar kupala, padahal secara jumlah prajurit dan tombak cukup memadai. Kewa menambahkan ketahanan pangan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, namun Kamehameha mengatakan bahwa mereka sudah mempersiapkannya sejak awal. Hal itu membuat Kewa merasa bodoh tidak tahu apa-apa. Di tempat lain nampak Ka'ahumanu mulai terbiasa berbicara bahasa Inggris dengan John Young yang menceritakan Alaska, tempat yang dingin dipenuhi salju dan gunung-gunung. Kemudian datang ayahnya meminta Ka'ahumanu untuk ikut dengannya. Namun Ka'ahumanu meminta John Young untuk tetap melanjutkan pelajarannya dan ayahnya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Namun hal itu tidak penting bagi Moku karena John Young bukan prajurit atau kepala suku. Moku mengatakan kepada anaknya bahwa dia akan menikahkannya dengan Kamehameha di saat bulan Mahealani muncul malam ini. Meskipun anaknya sempat menolaknya, pernikahan pun harus tetap dilakukan.
Marley keheranan kenapa Kak Iyana diselamatkan sang kapten padahal warga lokal di sana malah membunuh John Yong. Lalu Tony mengatakan bahwa pantas saja Marley tidak pernah diberikan kewenangan karena dia bodoh, dan Marley pun membalasnya dengan mengatakan bahwa dia dan Tony berbeda kedudukannya. Sailing open waters together does not make us equal. Don't you forget that, boy. Sementara itu, Kak Iyana sedang menyantap ikan buruannya dan Tony memberikan makanan yang biasa orang kulit putih makan, namun tidak dimakan karena berbeda kebiasaan lidah di antara keduanya. They need me there. Kak Iyana mengatakan kepada Tony bahwa dia akan kembali ke tempat asalnya, namun Tony mengatakan bahwa Kak Iyana baru bisa kembali setelah tiba di Zamboanga yang zaman sekarang merupakan kota di selatan Filipina. Captain says we should reach Zamboanga in the next day or so. You'll be heading home after that. Kak Ahumanu berlari mengejar ayahnya dan meminta alasan mengapa pernikahan harus dilaksanakan sekarang. Ayahnya mengatakan bahwa Kalani Opuu hampir mati dan Kamehameha akan mendapatkan tanggung jawab lebih. Ane make o kalani o pu'u. Lalu Kak Ahumanu bertanya, kenapa Kamehameha membutuhkan dia sebagai istrinya sedangkan nanti bakalan banyak wanita yang mendampingi sebagai istri-istrinya? Ayahnya menjawab bahwa dia yakin Kamehameha adalah raja yang diramalkan itu. O ia kamea ivana na ia. Keyakinan itu muncul di malam ketika kelahiran Kamehameha, di mana bintang kenabian itu bersinar di langit saat orang menunggu kebangkitan seorang raja. Namun Kamehameha masih ragu bahwa dialah orang yang dimaksud. Kana luana e oia e ai kona kano iho. Ayahnya berharap anaknya yang bisa meyakinkan dia, dan Kak Ahumanu pun sedikit menemukan benang merah bahwa orang yang dimaksud Taula sang peramal saat menemuinya di pantai adalah Kamehameha. Kak Ahumanu menemui Kupu Ohi yang sedang berlatih ketepel, kemudian malah ikut-ikutan main tanpa ada hal lain yang dibicarakan karena Kupu Ohi sudah mengetahui bahwa Kak Ahumanu akan segera menikah. Kapten John memberikan nasihat kepada krunya saat mendekati Zamboanga untuk segera bongkar muat saat tiba dan mendapatkan bayaran. Namun jangan dihambur-hamburkan untuk jajan AWW karena nanti ketagihan gak mau pulang. Don't get lost at the bottom of the mug. Between the legs of some lass. Kayana masuk ke kota yang saat itu masih jajahan Spanyol. Nampak orang-orang di sana menatap aneh Kayana dengan pakaiannya yang tidak umum. Kemudian Tony mengajaknya jajan minuman. Namun Kak Iyana lebih tertarik dengan masuk ke toko senjata. Kayana ingin membeli banyak senjata namun ditertawakan karena aturannya tidak sesederhana itu. Kemudian Tony mengajaknya ke tempat lain yang nampak seperti bar di mana orang-orang bebas minum-minum dan berhubungan intim. Datang pria mabuk mengganggunya, namun bukan masalah. Kemudian seorang wanita memanggilnya dengan bahasa Hawaii dan mengajaknya ke tempat lain. Wanita itu bernama Fai menjelaskan bahwa dia adalah pemilik usaha trading barang dagangan yang dibawa para pelayar yang singgah di Zamboanga. Kemudian menanyakan bagaimana orang Maui bisa sampai di sini, bahkan kepala sukunya. How does the chief of Maui find himself in Zamboanga? Tony membantu menjelaskan dan juga mengatakan akan mengantarkan Kak Iyana pulang. Namun Kak Iyana meminta sebelum pulang ke kampung halamannya, dia ingin membeli banyak senjata untuk pasukannya nanti. Kemudian Fai yang mendengar keinginan Kak Iyana menawarkan bantuannya untuk bisa mendapatkan senjata dengan persyaratan dibawa menemui sang kapten. I can get your guns. Are going to help me. Fai membocorkan ada barang berharga berupa kayu cendana di tanah Kak Iyana yang harganya bisa dijual 5 kali lipat di Tiongkok dan Eropa, dan Fai menjanjikan kepada Kapten John bisa menjadi kaya karenanya. You will be repaid with a business endeavor men kill for. Kak Iyana mengingatkan Fai bahwa cara berpikirnya sudah seperti orang kulit putih, haus akan harta. Namun Fai justru menyadarkan Kak Iyana bahwa jika tidak They took everything.
They would come to our islands, turn that into another Zamboanga. Orang Spanyol akan datang ke Maui mengeruk kekayaan alam dengan senjata yang tidak akan bisa dilawan dengan tombak. Your spear, that's no match for their guns. Fai terus-menerus meyakinkan Kak Iana dengan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya kepala suku yang mengetahui siapa saja yang bakalan datang ke Maui dan mengeruk kekayaan alam seenaknya tanpa kendali dari orang pribumi. We can control the future of our people. Lebih baik bisa mengendalikan perdagangannya atau kehilangan segalanya adalah logika dari Fai yang mulai mempengaruhi Kak Iana. Get your guns and let us return home. Di tempat lain, Marley menemui Kapten Metcalfe untuk menawarkan kerjasama bahwa ada sebuah pulau yang belum terpetakan jauh di Samudra Pasifik di mana berpotensi bisa mengendalikan jalur Pasifik dari Alaska hingga Canton. There's a cluster of unmapped islands deep in the Pacific, untouched by the hands of Christian men. Marley mengatakan mengapa dia memilih Kapten Metcalfe karena pemikirannya mirip dengannya, berbeda dengan Kapten John yang penuh belas kasihan dengan warga lokal di pulau itu. Would be willing to do what must be done. Kaahumanu mendatangi ayahnya tanda setuju dengan pernikahannya dengan Kamehameha, namun ayahnya meyakinkan sekali lagi bahwa dia tidak serta-merta melepaskan anaknya begitu saja karena politik. Mana o no ke kule ana we haawi aku ai ka ukai kamahine. Namun, Kamehameha ke depannya akan menghadapi banyak ketidakpastian yang pastinya membutuhkan pasangan yang bisa mendampinginya di saat genting. Imo ina iho alo ana o kamehameha ina mea mau. Kaahumanu memberitahu ayahnya ramalan sang nabi bahwa dia tidak akan bisa memberikan keturunan. Kemudian ayahnya jadi mikir dan sambil pergi mengatakan jangan memberitahu soal ini kepadanya. Marley memberikan uang dan menyuruh wanita di bar untuk membawa Kapten John ke sebuah tempat, kemudian diikuti Tony yang curiga dengan kelakuan si Marley yang dari kemarin selalu menyebalkan. Kaahumanu mengenakan gaun pengantin bertemu dengan calon suaminya, di mana di tempat itu sudah ada ayahnya, Moku, nampak salting saat Kamehameha menggombalinya dengan kata-kata buaya. Elina kau, eka pua kau halali. Di malam harinya, upacara adat di mana proses bercocok tanam akan dimulai, namun disaksikan warga sekitar dari balik dinding, mulai dari anak-anak hingga orang tua, namun lebih mending dibanding kelakuan Kupule dengan penasehatnya yang suka adu pedang. Karena curiga, Tony menyelinap masuk ke ruang Kapten John yang ternyata benar saja ada Marley yang sedang mencari peta, namun Marley mendapat bantuan dari pasukan Metcalfe sehingga Tony dipukuli hingga dibuat tidur dengan obat bius.